Tuhan, aku rindu semua orang percaya padamu. Sebab hanya Engkau juru selamat, sebab hanya Engkau penebus dosa, agar semua orang menjadi tahu hidup dalam damai sejahtera-Mu, agar semua orang tidak binasa, dapat masuk kerajaan surga. Ya, shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Tentu baik-baik saja, amin. Mari siapkan diri kita untuk kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur, karena Tuhan begitu baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu yang kami terima hari ini. Terpujilah Engkau yang telah menyertai, memberkati, menjaga kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan saat ini sebelum kami berkegiatan, kami melakukan tugas dan kerja kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman yang kami baca, kami dengar, ini akan menjadi kekuatan untuk kami melangkah di hari ini. Menjadi penyemangat bagi kami untuk melakukan apa yang bisa kami kerjakan di hari ini. Semuanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baca Mazmur 103, ya kan? Ayat 1 sampai dengan ayat 22. Kita akan baca Mazmur 103, pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikian ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Ayat 19, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Ayat 21, pujilah Tuhan hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya.
ayat 22, pujilah Tuhan hai segala perbuatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Ayat 19 dikatakan begini Bapak Ibu, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Kita patut berbangga karena kita memiliki Tuhan yang hidup dan berkuasa. Amin. Perihal kekuasaan Tuhan dapat kita pelajari dalam Alkitab. Maka kita harus senantiasa menyukai firman-Nya dan merenungkan firman itu siang dan malam, sehingga kita makin mengerti bahwa tidak ada satu hal pun di dunia ini yang terjadi di luar pengetahuan, di luar jangkauan dan kontrol daripada Tuhan. Bahkan tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Demikian tertulis Lukas pasal 21 ayat 18. Tidak ada alasan bagi kita untuk takut, khawatir dan putus asa menghadapi hari esok. Amin. Alkitab juga menulis, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikian di dalam Lukas pasal 12 pada ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Nah, seringkali kita berpikir begini, bahwa hal buruk yang terjadi dalam hidup kita tidak dapat dikendalikan dan dihentikan, sehingga yang ada adalah kekhawatiran dan kecemasan yang selalu menguasai hati dan pikiran kita hari lepas hari. Nah, kita sendiri yang berpikir seperti itu, bahwa kita tidak dapat mengendalikan dan menghentikan masalah yang menimpa hidup kita. Nah Bapak Ibu, ada beberapa kebenaran tentang Tuhan yang berkuasa yang perlu kita pelajari saat ini. Menurut apa yang kita baca di dalam Alkitab, bahwa yang pertama, Tuhan itu maha hadir. Amin. Daud berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Itu tertulis di Mazmur 139 ayat 7. Nah, jadi tidak ada tempat di mana Tuhan tidak dapat hadir. Amin. Di saat kita merasa sendirian dan orang lain tidak ada yang menghiraukan kita, dengar baik, percaya Tuhan hadir dan sesungguhnya Dia begitu dekat dengan kita. Amin. Ini harus perlu kita garis bawahi, Tuhan itu maha hadir. Yang kedua, Tuhan mengetahui segala sesuatu. Seperti ada tertulis, Tuhan memandang dari surga. Ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya. Ia menilik semua penduduk bumi. Mazmur 33 ayat 13 dan 14. Jadi, Dia sangat mengetahui keadaan saudara dan saya. Seburuk apapun itu. Saat dalam kesusahan, sakit penyakit, atau beban yang berat. Itulah sebabnya jangan sekali-kali menganggap Tuhan tidak pernah peduli terhadap kita. Apalagi sampai menyalahkan Tuhan. Bukankah ini sering kita lakukan? Mengapa kita harus khawatir? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi Dia yang memegang masa depan kita. Dia mengetahui apa yang akan terjadi. Dia tahu segala kebutuhan hidup kita. Amin.
Adakah sesuatu yang mustahil bagi Dia? Bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Demikian tertulis di Matius 19 ayat 26. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya, mari kita tidak meragukan bahwa Tuhan kita, Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat, yang melebihi dari kekuatan kita, melampaui akal dan pikiran kita. Amin. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Dia berotoritas atas segala sesuatu. Sebab itu mari kita yakini dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu selalu hadir. Dia Immanuel, Dia dekat dengan kita. Amin. Dan Dia tahu segala sesuatu. Amin. Karena Dia tahu segala sesuatu, maka itu kita jangan macam-macam. Haleluya. Amin. Cukup satu macam saja. Artinya kita berjalan dalam kebenaran. Satu macam saja, satu jalan saja, ya kan? Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah, bukan aku salah satu. Tidak ada pilihan. Akulah jalan. Dia telah menetapkan dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Yang lain bukan jalan yang benar. Yang lain bukan jalan menuju hidup. Hanya Yesus adalah jalan. Untuk segala sesuatu, persoalan, Dia adalah jalan keluar. Amin. Dia adalah solusi. Ya. Akulah jalan kebenaran. Maka itu saudara, Dia adalah solusi yang benar untuk setiap persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Maka bersama Yesus selalu ada kehidupan. Menjadikan hidup kita lebih hidup kalau kita punya Yesus. Amin. Kalau kita punya Yesus, hidup kita menjadi lebih hidup. Karena bukan hanya hidup dalam pengertian bios. Ya. Yaitu bios itu hidup yang bergerak, lawan dari apa ya? Lawan dari kelesuan, lawan dari ketiadaan pengharapan gitu ya. Jadi hidup itu menjadi hidup kalau bergerak, ya kan? Iya. Makanya kalau ada bioskop, di bioskop kita nonton, ya, kita menonton gambar yang hidup. Kenapa dia hidup? Karena dia bergerak. Bukan hanya hidup itu. Makanya saya katakan hidup kita menjadi lebih hidup. Bukan hanya hidup dalam pengertian bios. Tapi ini yang lebih penting dari sekedar hidup bios. Yaitu Zoe. Hidup yang kekal. Lawan dari kematian yang kekal. Lawan dari maut yang kekal. Jadi kita punya Yesus. Punya hidup dalam pengertian bios. Tapi juga hidup dalam pengertian Zoe, hidup yang kekal. Ada banyak orang di luar sana tidak punya Yesus, dia hanya memiliki hidup bios, ya, tetapi tidak punya hidup yang kekal. Nah, kita yang memiliki Yesus, ya, karena Yesus katakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup, maka hidup kita lebih hidup kalau kita punya Yesus. Sebab kita bukan hanya punya hidup dalam pengertian bios, tapi juga kita hidup dalam pengertian Zoe, memiliki hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Engkau berkuasa, Engkau berotoritas atas segala kehidupan kami. Sebab Engkau Maha Hadir dan Engkau mengetahui segala sesuatu yang kami butuhkan. Engkau mengetahui segala sesuatu yang kami gumuli.
Dan karena itu kami tidak akan khawatir tentang apapun juga, tapi kami nyatakan segala hal dalam doa dan permohonan kepadamu. Terima kasih hamba doa untuk setiap mereka yang setia mengikuti tayangan Sahabat Galilea dari hari ke hari, Senin sampai Sabtu. Kiranya mereka mendapatkan berkat dan iman mereka makin bertumbuh, berakar, berbuah di dalam Engkau, dan mereka memiliki nilai-nilai kekekalan dalam melaksanakan kehidupan. Terpujilah Engkau, berkati semuanya, dan perlindungan Tuhan sempurna atas kami semua hari ini, penjagaan Tuhan atas kami. Ada pasukan malaikat sorga yang selalu berkemah di tempat kediaman kami, dan di mana saja Sahabat Galilea berada mengikuti tayangan ini, mereka diurapi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mereka tidak sakit-sakitan, mereka tidak kekurangan, mereka tidak bangkrut, tidak miskin. Di dalam nama Yesus semuanya hidup berkelimpahan. Mereka sehat, mereka mengalami mujizat, mereka disembuhkan, mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami